Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha binatin Allah yursilu mitla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina mahatin wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat naqussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'na bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadin yaqrihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Abdiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 9 bulan Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali mengikuti pengajian tafsir Qabasun min Nuril Quranil Karim li Syekh As-Sabuni. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut bacaan buku kita di halaman 93. Halaman 95. Qala al-mu'allif ta'ala tahdidu amnil basyariyah. Tahdidu amnil basyariyah. Ayat yang telah kita baca tafsirnya kemarin yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Nah, ayat tersebut adalah tahdid amnil basyariyah. Kenapa hukuman orang yang mencuri sedemikian berat, dipotong tangan? Kemarin sudah diterangkan hikmahnya. Sekarang berlanjut kepada hikmah yang berikutnya adalah wa kana min asari hadhil falsafati wan nadhariyat allati la tustanadu ala aqlin wa mantiqin salimin anzadatil jaraimu wa kasuratil isabatu wahtallal amnu fi rubu'il ma'murah wa asbahatis sujunu mumtali'atan bil mujrimin wa quta'it tariq alladzina yuhaddiduna al-amna wal istiqrar wa yazra'una fil mujtama'atil ru'ba wad damar. Wa kana min athari hadhil falsafati wa nadhariyat, dan di antara pengaruh daripada falsafat falsafat dan
nazariyat, ya, teori-teori falsafat dan teori-teori. Apa itu falsafat dan teori? Maksudnya falsafat dan teori menurut mereka, bukan menurut syariat Islam, bahwa orang yang mencuri hukumannya cukup dipenjarakan, nggak perlu dipotong tangan. Nah, ini pengaruh dari falsafat dan teori ini cukup diapain? Dimasukin ke penjara. Ini teori dan falsafat hukum seperti ini la tustanadu ala aklin, yang tidak didasari atas akal sehat, wa mantiqis salim, tidak didasari atas mantik atau ucapan yang benar. Apa itu asar, pengaruh, akibat daripada orang mencuri cukup dipenjarakan saja? Akibat buruknya adalah zadatil jaraim, bertambah kejahatan pencurian. Jadi apabila orang mencuri cukup dipenjarain, itu bukan mengurangi pencurian, menambah segala macam kejahatan pencurian. Kasuratil isobat, banyak mafia pencurian. Jadi bukan mengobatin di sini, bahkan menambah kejahatan pencurian. Kalau pencuri itu hanya dihukum di mana? Masukin ke penjara. Kenapa menyebabkan lebih banyak lagi? Karena ketika mereka di penjara, nah itu berguru kepada siapa tuh? Kepada yang lebih dahulu, yang lebih apa? Yang punya ilmu pencurian lebih dalam. Sehingga nanti kalau udah keluar dari penjara, nah itulah ya. Apa itu tadi hukuman pencuri kalau hanya dimasukkan ke penjara. Ikhtallal amnu fi rubu'il ma'murah. Akibatnya keamanan gitu. Keamanan akan rusak. Fi rubu'il ma'murah, di rubu'il ma'murah, di seluruh muka bumi gitu. Wa asbahatis sujunu mumtaliatan bil mujumin, sehingga apa itu penjara-penjara dipenuhi gitu oleh penjahat-penjahat wa quta'i thariq, ya, penjahat-penjahat pencuri, wa quta'i thariq, dan penjahat orang yang kerjaannya begal. Ya. Jadi penjara itu nggak muat akhirnya, karena setelah dia keluar di penjara melakukan lagi pencurian. Nah, ini menyebabkan yuhaddidunal amna wal istiqrar, mengancam ya keamanan dan kenyamanan bagi manusia. Wa yazra'una fil mujtama'ati ru'ba wad damar. Yazra'un, mereka para pencuri-pencuri itu yang sudah keluar dari penjara mencuri lagi. Mereka itu yazra'un kan menanam fil mujtama'at, di tengah masyarakat. Menanam rasa takut, wadamar, dan kehancuran. Nah, itulah akibat ya apa itu tadi, hukuman pencurian hanya masukkan ke dalam penjara. Ini kan judulnya tahdidu amnil basyariyah. Kalau seandainya apa itu tadi, hukuman pencuri itu hanya di penjara, tidak dipotong tangan, itu akan mengancam tuh, arti tahdid, mengancam rasa aman ya, di tengah-tengah masyarakat. Yasriqus sariq wa huwa aminun mutmainnun. Yasriqus sariq, pencuri melakukan perbuatan pencurian, wa huwa amin, dia merasa aman, tenang ya. Kenapa aman dan tenang? Ya paling-paling di penjara ini. Apalagi yang korupsi itu ya, yang miliaran, paling didenda sekian ya. Kemudian masukin penjara sekian. Nanti setelah selesai penjara menikmati
hasil korupsinya itu anak dan cucunya. Nah ini yang terjadi. La yakhsha syai'an Allahumma illa dzalika sijn. Kenapa tadi dikatakan pencuri itu merasa aman? Walaupun mencuri aman, walaupun ditangkap aman. Karena yang ditakutin hanya apa? Tidaklah mereka takut kecuali hanya apa? Hanya beberapa waktu di penjara. Apalagi allazi saralahu kal punduk, apalagi penjara itu dianggap sebagai pondok ini. Apa itu hotel? Yaskunuhu bil majan. Kenapa? Tinggal gratis, ya kan? Kan lebih enak di penjara daripada di luar. Makan tinggal makan. Habis makan pun nggak perlu cuci piring. Jadi majan itu gratis, tinggal gratis. Yut'amu wa yuksa fihi, diberi makan, diberi pakaian fihi di penjara. Wa yurawihu anhu bisyatta, suari tasliyati wa tarfi, bahkan di penjara itu dia apa? Yurawihu anhu, diberikan ya, kenyamanan. Yurawih bisyatta suari tasliyat, dengan segala macam bentuk hiburan penjara itu. Tasliyati wa tarfih, kesenangan di penjara. Fayaqdi muddatal uqubah allati faradaha alaihi al-qanunul wad'i alladzi la ya'tarifu bi syariatillah. Fayaqdi, artinya orang yang di penjara itu yaqdi, artinya menghabisi waktu ya. Hukuman gitu, waktu hukuman di penjara yang telah dibuat hukuman itu oleh qanunul wad'i. Qanun wad'i artinya hukuman yang dibuat oleh manusia tadi. Ya. Allazi la ya'tarifu bi syariatillah, yang tidak ya, mengakui akan syariat Allah, yaitu hukum tangan, hukum potong tangan. Mereka yang membuat undang-undang yang tidak mengakui hukum Allah membuat undang-undang pencuri seperti itu. Summa yakhruju minas sijni, setelah beberapa saat menerima hukumannya di penjara keluar. Wa huwa ilal ijrami amyalu, setelah keluar maka kejahatan yang pernah dilakukan tuh, yang dulu menyebabkan dia masuk penjara, kejahatan yang dilakukan itu setelah keluar penjara lebih jahat tuh. Amyal, lebih suka, bukan hukumannya membuat dia takut gitu. Hukuman yang telah diterima selama di penjara membuat ya, dia lebih menyukai itu, menyukai kejahatan. Ini bukan hanya sekedar kejahatan pencurian. Wa ala syarri aqdaru, ya. Setelah dia keluar penjara lebih mampu untuk melakukan kejahatan. Ya. Lebih suka, lebih mampu, karena kan di dalam penjara belajar tuh ya. Belajar sama orang yang lebih pengalaman. Yadkhulu sijna wa huwa lisun shaghir, saat dia pertama kali masuk ke penjara mungkin dianggap dia itu pencuri kecil ya. Nah setelah dia keluar dari penjara apa? Menjadi mujrimun khotir. Nah, ya. Jadi setelah keluar penjara bukan jadi apa? Bukan jadi jerah, bahkan menjadi mujrimun khotir, menjadi penjahat yang lebih bahaya tuh daripada sebelum masuk penjara. Wa qad aghraqa fil ijram. Yang keluar dari penjara itu aghraqa fil ihram, tenggelam di dalam kejahatan ya. Jadi bukan lebih baik ini, lebih jahat. Wa yakunu fi sijni isobat. Nah, karena di dalam sijin itu, dalam penjara itu ada kelompok-kelompok isobat, mafia takdi alal akhdar wal yabis ya. Kelompok-kelompok mafia kejahatan ini takdi alal akhdar wal yabis, dia menghabisi yang hijau dan yang kering ya. Li'annahu ta'lamu kununal baghi wal ijram, karena selama di penjara
mempelajari tentang berbagai macam ilmu bukan ilmu kebaikan nih, ilmu melakukan kejahatan. Nah inilah sebagai hikmah, kata apa sebabnya Islam menghukum pencuri dengan memotong tangan gitu. Wa mimma yu'aqidu hadza ma naqra'uhu wa nasma'uhu min ti'dadil jaraim wa ziyadatiha yauman ba'da yaum. Di antara yang menguatkan apa itu tadi, kata-kata kita itu bahwa orang yang di penjara itu setelah keluar malah bukan dia itu jerah tetapi makin jahat. Yang menguatkan kata-kata kita itu tadi manaqra'uhu, yang kita baca kan setiap hari. Dulu orang baca berita gitu ya. Pagi-pagi kita udah dengar berita dari radio, dari televisi dulu. Min ta'dadil jaraim, semakin hari semakin banyak kejahatan. Ziyadatuha yauman ba'da yaum, ya, kejahatan, pencurian dan lain-lain sebagainya kita dengar di berita itu makin hari makin banyak. Nah, itulah akibat kejahatan itu dihukum memakai hukuman buatan manusia gitu, bukan hukum Allah. Dalika likusuril akli. Kenapa hukum yang dibuat manusia untuk menghukum penjahat tidak menjadi mereka jerah? Karena manusia itu akalnya itu pendek gitu. Wadalika likusuril aklil basyari. Karena manusia akalnya pendek. Anil wusul ila dawain najih. Manusia nggak akan bisa mencapai kepada obat, ya, obat yang jerah gitu, syifa nafi. Jadi ketika kita motong tangannya pencuri itu obat sebetulnya, ya. Syifaun nafi artinya obat yang manfaat. Untuk apa maksud obat-obat itu? Limu'alajati mithli hadhil amradil khatira, untuk mengobati penyakit yang bahaya ini. Maksudnya penyakit kejahatan. Ya. Wal ajib anna haula'il ghurbiyin alladzina yarawna fil hududil islamiyah qaswatan wa shiddatan la taliqu bi asrina al mutahaddir walladzina yad'una ila ilgha'i uqubatil qatli wal jildi wa qat'i yadisarik hum anfusuhum yaf'aluna ma tusibu lahu ru'us wa tankhali'u li haulihil afidatu fal khurubul hamajiyah allati yusirunaha wal a'malul wahsiyah allati yaqumu biha min qatlil abriya wal i'tida 'alal atfali wan nisa tahdidil manazili ala man fiha la tu'tabaru fi nadharihim wahsiyatan. Wal ajib, apa itu? Yang sangat mengherankan. Wal ajib itu yang sangat mengherankan. Apa yang kita sangat heran? Anna haula'il ghurbiyin, mereka orang-orang barat itu, orang-orang barat yang mencela-cela hukuman Islam. Katanya hukuman Islam itu sangat kejam. Ya, kenapa orang mencuri harus potong tangan dan lain-lain? Kenapa orang yang orang yang membunuh harus dibunuh? Kan mereka mencela-cela Islam. Yang herannya, alladzina yarawna fil hududil islamiyah qaswah, mereka melihat, memandang, mencela kalau hukuman Islam itu keras gitu, qaswah, kejam, ya. La taliqu bi asrinal mutahaddir, kata mereka. Hukuman Islam itu tidak layak, tidak pantas di zaman modern sekarang ini. Walladzina yad'una ila ilgha'i uqubatil qatli, oleh karena itu mereka mengumbar ke sana sini agar supaya hukuman-hukuman Islam itu dihapus. Karena kejam katanya, enggak boleh hukuman mati, enggak boleh hukuman cambuk. Kan ada hukuman cambuk. Apa itu? Minum. Ya, qat'i yang ini yang kemarin kita omongin, memotong tangan pencuri.
Mereka mengatakan itu hukuman yang sangat kejam, harus dihapus. Nah, yang sangat mengherankan apa ya kan belum. Yang sangat mengherankan bagi mereka yang tadi itu, apa yang herannya? Udah jelek-jelekin syariat Islam, udah mengatakan kalau syariat Islam itu kejam, mereka itu sendiri tuh. Ini yang mengherankan. Mereka itu sendiri melakukan apa? Melakukan kejahatan yang lebih menyeramkan daripada hukuman Islam gitu. Itu yang heran. Kalau lu bilang gitulah, kalau lu bilang syariat Islam kejam, perbuatan kamu lebih kejam, heran nggak? Nah itu maksudnya heran kan? Coba kita lihat sini. Apa yang mereka lakukan? Ya, kejahatan apa yang mereka lakukan? Coba lihat. Ya. Hum anfusuhum, mereka itu sendiri yaf'aluna ma tusibu lahur ru'us. Mereka itu sendiri yang mencela-nyela syariat Islam, yang mengatakan syariat Islam itu kejam. Mereka itu sendiri melakukan penyiksaan. Itu penyiksaan kepada orang yang membuat kepala jadi uban. Apa itu? Ya. Mereka itu sendiri melakukan kejahatan yang membuat kepala kita yang tadinya hitam jadi beruban. Apa dia? Melakukan penyiksaan yang membuat kepala kita tadinya belum beruban menjadi beruban. Jadi apa itu? Saking seremnya apa yang dilakukan sehingga kita belum waktunya beruban udah beruban. Tankhali'u li haulihil afidah. Mereka melakukan perbuatan yang menyebabkan hati kita jadi copot. Kan tankhali copot, li haulihi, kena saking kejamnya yang mereka lakukan sehingga hati kita sampai copot. Mana contohnya? Mereka yang mencela-cela Islam itu kejam. Mereka perang nih umpama. Huruf, mereka perang. Ya. Hurubul hamajiyah allati yusirunaha. Apa itu perang yang mereka lakukan? Bom. Masya Allah. Ini kan ngebom itu siapa aja mati. Gitu. Masya Allah. Contoh. Dulu tahun 1945 saat Indonesia mau merdeka, Hiroshima itu ada namanya Pulau Hiroshima, Nagasaki kalau nggak salah. Ya. Hiroshima, Nagasaki dibom. Yes. Jadi siapa yang ngebom? Dibom. Bom dijatuhin, apalagi bom itu bom nuklir namanya itu. Masya Allah. Bukan hanya siapa? Tentara, bukan hanya tentara yang melawan, semua orang. Walaupun orang nggak ikut perang jugaan, ikut apa? Kalau hanya kena bom langsung mati masih mending. Ada orang yang cacat seumur hidup. Ada orang yang sampai sekarang tahun 45 masih ada tuh akibat cacat dari bom yang meledak pada tahun 45 sampai sekarang. Yang mereka lakukan lebih kejam kan? Mereka mencela-cela syariat Islam. Yang mereka lakukan itu lebih kejam daripada hukuman. Kalau Islam itu kan yang dihukum yang berbuat jahat. Kalau yang mereka lakukan yang tidak salah apa-apa juga kena.